Mengawali karir sebagai tukang parkir, pria asli tanah Papua ini kini dipercaya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia oleh Presiden Prabowo Subianto. Sudah sejak lama, Pigai dikenal keras dalam menyuarakan kasus-kasus HAM di Indonesia. Pernah menjadi aktivis di Komnas HAM setelah sebelumnya menjaga pekerja migran sebagai staf sus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pigai saat ini menjadi punggawa utama HAM di Indonesia. Dengan segudang pengalaman, Pigai diharapkan bisa membawa angin segar demi mengungkap kasus-kasus HAM yang lama terpendam tanpa kejelasan. Mampukah Natalius Pigai mengawal HAM di Nusantara? Senang sekali ya Bang Pigai, saya senang sekali juga melihat Anda berada di jajaran Kabinet Merah Putih, berada di kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan saya boleh lihat sedikit nggak kantor situasi kantor Anda seperti apa? Apa nih yang dibawa oleh seorang Natalius Pigai ke dalam kantor Menteri? Saya bawa yang pertama adalah paradoks Indonesia Prabowo, dan saya bawa ideologi Prabowoisme. Ideologi Prabowoisme. Selain itu salah ada satu lagi, Bang contoh ideologi Prabowoisme adalah datang kosong, pulang kosong. Wah, apa makna di balik itu? Ya, saya dari orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya apa-apa, dari daerah pedalaman, orang dari keluarga miskin. So, saya masuk di kantor Prabowo mengangkat derajat saya, harkat martabat saya dengan doktrin dan ideologi Prabowoisme. Maka saya harus menyatakan saya dalam keadaan kosong ke kantor ini. Suatu saat saya harus meninggalkan kantor ini dengan keadaan kosong. Wah, luar biasa. Saya salut sekali dengan mengandalkan hanya dengan gaji. Tidak boleh lebih. Baik. Karena itulah yang punya saya. Betul. Bang Pigai, selain satu kantor ini, Anda katanya punya kantor satu lagi yang punya desain alamnya ya? Ya, di atas. Di lantai 9. Oke, kalau kita ngobrol di sana boleh nggak? Boleh. Pertama kali saya melihat kantor dengan desain alam nih Bang Pigai. Ini memang konsep dari Anda atau seperti apa nih? Ya, ini memang kantor ini kan gini. Semua kalau bicara tentang hak asasi manusia, ya hak asasi manusia itu ada kurang lebih, menurut saya itu ada 4 generasi. Generasi pertama itu adalah sipil dan politik. Ya, tentang penganiayaan, penyiksaan, itu sipil dan politik ya. Kemudian yang kedua, generasi kedua itu adalah ekonomi sosial budaya ya. Yang kedua, yang ketiga itu hubungan dengan hak asasi manusia dan pembangunan. Right and development, itu yang pembangunan. Generasi yang terakhir sekarang ini adalah hak asasi manusia dan lingkungan. Kita lagi sedang exercise mencoba bagaimana hak asasi manusia dihubungkan dengan lingkungan. Jadi... Maka saya mendesain ruangan saya ini, kantor saya di lantai terakhir di atas, lantai 9 ini. Ini desain seperti alam. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya semata-mata desain, namun juga ada filosofinya ya Bang Pigai ya? Filosofi dasarnya ya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai belakangan menjadi sorotan. Pigai menghadapi gelombang kritik bertubi-tubi dalam rapat 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. DPR menilai bahwa Pigai kurang piawai memimpin Kementerian HAM. Bahkan DPR tanpa ragu mengatakan Pigai tidak menunjukkan kerja nyata. Legislator DPR pun meminta Pigai untuk terjun langsung dalam kasus-kasus viral di negeri ini. DPR itu maunya saya itu hadir seperti dulu Komnas HAM. Turun lapangan, nangani kasus seperti LSM, seperti Komnas HAM. Kemudian nanti saya melawan pemerintah, melawan aparat, melawan korporasi. Mereka berpikir saya harus lakukan seperti itu. Padahal ya berdasarkan
berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada saya kan regulasi dan kebijakan pembangunan HAM. Kami ini adalah eksekutif. Eksekutif itu negara tidak boleh intervensi proses peradilan juga. Karena itu kami tidak bisa menangani hal yang menyangkut tentang kasus. DPR itu memahami seperti saya harus lakukan seperti LSM dan NGO. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa saya harus turun lakukan misalnya seperti LSM, NGO, aktivis-aktivis. Yang mana sekarang sudah berbeda ya Bang Jadi ya? DPR itu tidak membaca kewenangan yang diberikan kepada saya. Ini problemnya. Kami eksekutif menguasai tugas DPR tentang hak budgetingnya, pengawasannya, hak legislasinya. Kami tahu mereka punya kewenangan. Tapi mereka tidak mau tahu kami punya kewenangan. Maka mereka menyatakan bahwa Kementerian HAM itu kinerja terburuk. Buruk bagaimana? Apanya yang terburuk? Dari sisi regulasi aja, saya sudah kasih tahu ya, saya mau kasih tahu. Dari sisi regulasi, saya itu sudah mengusulkan 2 rancangan undang-undang revisi. Satu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah tentang KKR. 2 loh. KKR? Komite Rekonsiliasi. Ya. Nah, itu ada 2. Undang-undang aja saya mengusulkan 2. Satu yang sudah masuk prolegnas. Itu kan keberhasilan. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah mengusulkan prolegnas. DPR-nya yang tidak membaca. Itu satu. Apa itu bukan prestasi? Yang selama bertahun-tahun mengajukan tidak pernah masuk prolegnas. Saya sudah sukses masukkan salah satu undang-undang induk yang memayungi kebijakan pembangunan dan pengelolaan berbasis hak asasi manusia di bangsa ini. Undang-undang yang melandasi dan memayungi semua manusia di Indonesia. Saya sudah mendorong. Itu kan satu. Yang kedua, saya menyiapkan 2 perpres, peraturan presiden. Yang pertama adalah peraturan presiden tentang penyelesaian rekonsiliasi, restoratif justice. Yang kedua, peraturan presiden tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam tahun ini. Ya, restoratif justice ini perpres dan kepres itu akan keluar dalam waktu dekat. Diharapkan karena melanjutkan dari pekerjaan pemerintah sebelumnya. Penyelesaian 12 kasus HAM berat. Tapi dari DPR sendiri Bang Pigai, mereka itu sebenarnya kalau kita lihat dari waktu itu ada di DPR, mereka menginginkan Kementerian HAM itu memperhatikan isu-isu yang sedang viral seperti pagar laut kan dan gitu, juga rempang begitu ya. Kewenangan kewenangan yang diberikan kepada saya kan satu, regulasi. Yang kedua, kebijakan. Kalaupun juga ada penanganan kasus soal misalnya tentang rempang atau PIK, pagar laut kan perusahaannya kita nggak jelas. Itu yang satu. Yang kedua, kalau saya menangani kasus yang menyangkut tentang rempang, saya ini memegang kewenangan dan otoritas untuk audit perusahaan, baru memberi sanksi kepada perusahaan. Mohon maaf, kalau saya diberi kewenangan untuk mengaudit keseluruhan, bukan kasuistik. Ya, mengaudit semua perusahaan secara keseluruhan. Maka tahun ini kan mereka melaporkan volunteerisme. Misalnya kondisi perusahaan berbasis HAM itu mereka laporkan kepada kami melalui Prisma. Tapi tahun depan saya sudah melakukan mandatori, yaitu audit dan memberi sanksi. Tapi prioritas Pak Presiden sendiri untuk HAM di Indonesia itu apa, Bang? HAM itu jangan hanya melihat dari penanganan kasus. Kan semua aspek itu, HAM itu satu, ekonomi, hak atas ekonomi, hak atas sosial, hak atas budaya, hak atas makan, ya, orang pintar, itu juga hak. Orang sehat itu juga hak, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, itu juga hak. Aspek hak itu adalah aspek yang lebih luas dan menyeluruh. Hak atas masyarakat punya hak untuk mendapatkan misalnya pembangunan yang merata. Hak atas pelayanan publik, itu juga kan hak asasi manusia yang lebih luas dari sekedar hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Kan dinikmati selama 4 bulan. Nggak ada masyarakat yang dipenjarakan oleh otoritas negara atau para pejabat. Tidak ada juga rakyat, pejabat memenjarakan rakyat. Hari ini kita sudah mengalami, menurut saya,
surplus hak asasi manusia dan surplus demokrasi. Berarti Bang Pigai anti kritik ya? Oh, saya dalam hidup saya waktu masih oposisi saja saya tidak pernah melaporkan orang. Ya. Tapi orang melaporkan saya lebih dari 15 kali ada. Ada. Sekarang, apalagi sekarang saya sudah dilindungi oleh negara. Ya. Tidak mungkin saya terpikirkan untuk melaporkan orang, menyampaikan melakukan perlawanan. Tidak mungkin. Saya sudah terlindung. Dan yang tugas saya adalah menjaga lalu lintas demokrasi, lalu lintas perdamaian, lalu lintas rekonsiliasi, lalu lintas keadilan.